Perlahan Akira meraih ponsel milik Melvin dan memperhatikan foto seorang gadis yang begitu mirip dengannya. Ya, Tuhan! Pekik Akira sembari membulatkan matanya. Ayo, tertawalah lagi, ucap Melvin sambil tersenyum tipis melihat ekspresi Akira saat itu. Bagaimana bisa? Dia begitu mirip denganku, hanya saja aku tidak pernah punya setelan seperti ini. Akira memperhatikan foto Sakila dengan seksama, bahkan kedua bola matanya tidak berkedip sedikit pun. Aku masih ragu, ya? Jangan-jangan ini editan lagi dan kamu punya rencana buruk padaku, ya, kan? Ya Tuhan, Nona Akira. Bagaimana lagi caranya agar aku bisa meyakinkan dirimu bahwa aku tidak memiliki niat jahat? Aku hanya ingin tahu apa hubunganmu dengan Sakila. Apakah kalian memang memiliki hubungan darah atau hanya sekedar kebetulan mirip saja? Lagi pula apa untungnya aku mengedit-edit fotomu, seperti tak ada kerjaan saja, gerutu Melvin. Melvin kembali meraih ponselnya dari tangan Akira kemudian membuka kumpulan foto-foto Sakila. Nah, apa aku kurang kerjaan dengan mengedit fotomu hingga sebanyak ini? Akira meraih ponsel milik Melvin dan kembali memperhatikan koleksi foto-foto Sakila yang menghambur di galeri lelaki itu. Kamu benar, dia benar-benar mirip denganku. Akira kembali terdiam dan matanya masih fokus menatap foto Sakila satu persatu. Sedangkan tatapan Melvin terus tertuju pada Akira yang menurutnya sangat cantik. Setahuku, aku adalah anak satu-satunya dan kedua orang tuaku pun tidak pernah menyinggung bahwa aku memiliki saudara kembar. Benarkah? Itu artinya kalian berdua hanya kebetulan mirip saja, begitu? Bisa jadi, tapi entahlah. Oh ya, ngomong-ngomong Sakila itu kekasihmu, ya? Akira menyerahkan kembali ponsel milik Melvin dan segera disambut oleh lelaki itu. Bukan. Jawab Melvin kelabakan. Dia adalah anak dari om dan tanteku. Oh, aku kira dia kekasihmu. Soalnya galeri fotomu penuh dengan foto gadis itu, sahut Akira sambil terkekeh pelan. Wajah Melvin terlihat memerah karena malu. Akira, maafkan aku. Bolehkan aku bertanya sesuatu? Mungkin pertanyaanku akan menyinggung perasaanmu, ucap Melvin dengan sangat hati-hati. Akira terdiam sejenak sambil berpikir. Tidak lama setelah itu, ia pun menganggukkan kepalanya secara perlahan. Baiklah, apa? Kenapa kamu melakukan pekerjaan seperti itu, Akira? Setahuku, kamu berasal dari keluarga yang berada. Kedua orang tuamu bahkan sama-sama seorang pengusaha, tetapi kenapa kamu malah? Perkataan Melvin terhenti ketika melihat ekspresi wajah Akira yang menjadi sendu. Ya, kamu benar, Tuan. Aku memang sedikit aneh. Banyak orang yang mengira aku melakukan pekerjaan itu hanya untuk mencari uang, padahal itu sama sekali tidak benar. Aku melakukan pekerjaan itu bukan untuk mencari uang, melainkan hanya untuk kepuasan. Entah mengapa aku merasa puas jika berhasil menari di atas pentas dengan penonton-penonton pilihan. Penonton yang begitu antusias melihat tubuhku tetapi tidak bisa menyentuhku. Tersungging sebuah senyuman tipis di wajah Akira. Jadi berita itu benar, bahwa kamu tidak menerima job selain menari? Akira menoleh kepada Melvin sambil tersenyum hangat. Ya, tentu saja itu benar. Aku masih perawan dan aku tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Coba saja sentuh aku jika ingin merasakan bogeman mentah dari kedua bodyguardku, sahutnya. Melvin bertepuk tangan sambil tersenyum puas. Hebat. Aku salut. Maaf sekali lagi, apa kedua orang tuamu tahu pekerjaanmu selama ini? Gila aja. Kalau orang tuaku tahu apa pekerjaanku, bisa-bisa aku diusir oleh mereka. Apa kamu tahu, Tuan Melvin? Kedua orang tuaku terlalu sibuk dengan dunia mereka. Mereka bahkan lupa bahwa ada aku yang juga butuh perhatian. Bukan hanya sekedar tentang materi, tetapi juga kasih sayang. Aku butuh itu, tetapi mereka tidak pernah mengerti, ucap Akira dengan nada kesal dan matanya pun terlihat berkaca-kaca. Jadi itu masalahnya. Ya, dan aku melampiaskan kekesalanku dengan menari nakal di atas pentas dan ditonton oleh orang-orang pilihan. Astaga, aku tidak habis pikir, gumam Melvin sembari memijit pelipisnya. Sudahlah, lupakan itu. Dan sekarang kamu harus jaga rahasia ini, Tuan Melvin. Aku tidak main-main, aku bisa saja memerintahkan kedua bodyguardku menyingkirkan dirimu, ancam Akira sembari menunjuk wajah Melvin dengan jari telunjuk mungilnya.
Melvin tersenyum kemudian meraih jari mungil yang mengacung di hadapan wajahnya. Aku tidak percaya bahwa gadis secantik kamu bisa berlaku sekejam itu, Akira. Dan kamu tidak usah khawatir, rahasiamu aman bersamaku. Tentu saja bisa, kenapa tidak? Dan satu lagi, jangan panggil aku Akira. Akira adalah nama panggungku. Panggil saja aku Aira, tapi ku harap ini adalah pertemuan terakhir kita, Tuan Melvin. Aku sudah tidak ingin berurusan dengan orang sepertimu, jawab gadis itu. Melvin terus melemparkan senyuman manisnya kepada Akira. Tapi aku berharap bisa bertemu lagi denganmu, Nona Aira. Aku juga ingin mempertemukan dirimu dengan Sakila. Ya, mungkin nanti. Sekarang kembalikan ponselku, pinta gadis itu sembari mengulurkan tangannya kepada Melvin. Melvin meraih ponsel milik Aira yang ia simpan kemudian mengembalikannya. Sebaiknya aku antar kamu kembali ke kampusmu, ya? Tidak usah, aku sudah terlambat. Sebaiknya antar aku pulang saja, jawab Aira. Baiklah, kalau begitu. Melvin memutar balik mobilnya dan mengantarkan gadis itu kembali ke kediamannya. Dylan sedang duduk di depan meja kerja sama seperti biasanya. Namun, kali ini terlihat sedikit berbeda karena lelaki itu nampak tidak tenang. Beberapa kali ia memperhatikan gelang pemberian Maria yang masih melekat di pergelangan tangannya. Meg yang masih sibuk dengan pekerjaannya, tidak sengaja menoleh ke arah Dylan yang masih melamun sembari memainkan gelang pemberian Maria. Meg penasaran, ia pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada lelaki itu. Anda kenapa, Tuan Dylan? Sejak tadi saya perhatikan, Anda nampak tidak tenang. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda? Entahlah, Meg. Aku tidak tahu kenapa hari ini semangat kerjaku benar-benar menurun. Sepertinya aku butuh refreshing sebentar. Ya, Tuan. Sepertinya Tuan memang membutuhkan itu, jawab Meg. Dylan bangkit dari tempat duduknya yang empuk kemudian berjalan menghampiri Meg kemudian mengulurkan tangannya kepada lelaki itu. Aku ingin jalan-jalan sebentar. Mungkin dengan begitu, moodku akan segera membaik. Meg segera menyerahkan kunci mobilnya dan segera disambut oleh Dylan. Setelah mendapatkan kunci mobilnya, Dylan pun bergegas pergi, meninggalkan Meg sendirian di ruangannya. Sementara itu di sekolah Maria. Maria nampak serius memperhatikan situasi di depan gerbang sekolahnya. Ia takut kalau Aidan kembali menjemputnya. Setelah memastikan bahwa lelaki itu tidak ada di sana, Maria pun segera menuju tempat parkir, di mana motor matic kesayangannya sedang terparkir. Syukurlah dia tidak ada di sini. Aku tidak ingin bertemu dengan lelaki itu lagi, gumam Maria sembari meletakkan helmnya ke atas kepala. Setelah jaket dan helmnya terpasang dengan sempurna, Maria pun segera melajukan motor tersebut keluar dari lingkungan sekolahnya. Di perjalanan menuju pulang, tanpa ia sadari ternyata mobil Dylan mengikutinya dari belakang. Gadis inilah yang telah membuat semangat bekerjaku menurun drastis hari ini dan dia harus bertanggung jawab, gumam Dylan sembari tersenyum menatap punggung Maria yang sedang melaju di depan mobilnya bersama motor matic berstiker Hello Kitty tersebut. Tin. Ih, siapa sih? Rese banget. Maria menggerutu karena seseorang yang sedang mengemudikan mobil di belakangnya, terus saja membunyikan klakson. Hal itu membuat Maria merasa terganggu dan tidak nyaman. Maria melirik ke kaca spion sebelah kanan untuk mengetahui siapa yang sedang iseng mengerjainya. Namun, mata Maria tiba-tiba saja membesar setelah tahu siapa yang sedang berada di dalam mobil tersebut. Om Udin. Pekiknya. Maria refleks mencengkeram kedua buah rem yang ada di sebelah kanan dan kirinya, hingga motor matic kesayangannya tersebut berhenti tiba-tiba. Bahkan Dylan sendiri terlambat menginjak rem mobilnya dan kejadian itu pun kembali terulang lagi. Di mana mobil Dylan lagi-lagi menabrak bagian belakang motor matic kesayangan gadis itu. Bruk. Waduh, terjadi lagi. Pekik Maria sambil menepuk jidatnya. Dengan tergesa-gesa, Dylan keluar dari mobilnya kemudian menghampiri Maria. Nona Maria, kamu tidak apa-apa? Tanya Dylan sembari memperhatikan Maria dan juga kondisi motor gadis itu. Ih, ternyata mobil milik bosmu ini kecentilan, Om Udin. Sudah 2 kali aku ditabrak seperti ini. Pekik Maria. Tapi, sebenarnya ini salahmu sendiri, Nona Maria. Kenapa juga kamu suka sekali mengerem mendadak seperti itu? Tunggu sebentar.
Dylan kembali memasuki mobilnya kemudian menepikan mobil tersebut ke tempat yang lebih aman. Begitu pula Maria, gadis itu menuntun motor kesayangannya ke pinggir jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Sudah ditabrak, disalahkan pula, gerutu Maria sembari menuntun motornya. Setelah mengamankan mobilnya, Dylan pun kembali menghampiri Maria. Ia memperhatikan tubuh Maria dengan seksama, dari ujung rambut hingga ujung kepala. Kamu tidak apa-apa, kan, Nona Maria? Aku sih baik-baik saja, Om Udin. Tapi, tidak dengan si kitiku ini. Iya, maafkan aku, Nona Maria. Aku tidak sengaja, tapi kali ini aku berjanji padamu bahwa aku akan mengganti rugi biaya kerusakan motormu, sahut Dylan. Benarkah? Maria menatap lekat kedua bola mata Dylan. Ya, aku serius. Tidak usahlah, Om. Aku tahu berapa gaji seorang sopir. Lebih baik uangnya Om simpan saja untuk keperluan Om lainnya. Dylan terkekeh pelan mendengar penuturan polos gadis itu. Tapi, lanjut Maria sambil menyeringai licik. Dylan menautkan kedua alisnya sambil menatap Maria dan dari senyuman licik gadis itu, Dylan tahu ada sesuatu yang konyol yang sedang dipikirkan oleh Maria. Tapi apa, Nona? Aku ingin Om mengganti dengan cara lain, bagaimana? Apa itu? Katakanlah, ucap Dylan. Menikahlah denganku, Om Udin. Selamatkan aku dari laki-laki yang akan dijodohkan denganku. Aku tidak menyukainya, laki-laki itu tidak cocok denganku, tutur Maria sambil menangkupkan kedua tangannya ke dada. Mata Dylan membulat setelah mendengar permintaan Maria. Tapi, aku hanya seorang sopir, Nona. Nona pasti akan menyesal setelah menikah denganku, jawab Dylan. Tidak, Om. Maria berjanji tidak akan pernah menyesal. Maria akan terima bagaimanapun kondisi Om Udin, ucap Maria sungguh-sungguh. Dylan menggaruk pelipisnya sambil memperhatikan ekspresi Maria saat itu. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Dylan merasa sangat senang karena sebenarnya ia pun menyukai Maria. Namun, Dylan masih ingin mengerjai sekaligus mengetes kesungguhan gadis itu. Tunggu sebentar, Nona Maria. Aku ingin minta izin sama Tuan Dylan dulu. Aku takut dia marah karena aku kelamaan di sini, ucap Dylan. Maria pun menganggukkan kepala dan membiarkan Udinku pergi meninggalkannya di tempat itu. Dari kejauhan, Maria memperhatikan Dylan yang sedang merogoh saku celananya dan meraih sebuah ponsel. Lelaki itu menghubungi seseorang dan mereka pun bicara dengan serius. Entah apa yang dibicarakan oleh Dylan saat itu, yang pastinya gelagat lelaki itu terlihat mencurigakan. Namun, Maria tidak mau ambil pusing. Ia sudah sangat pusing dengan masalah pertunangannya bersama lelaki menyebalkan itu. Tidak berselang lama, Dylan pun memutuskan panggilannya kemudian kembali menghampiri Maria. Nona Maria, ikutilah denganku. Dylan mengulurkan tangannya ke hadapan Maria dan dengan senang hati Maria pun menyambut uluran tangan lelaki itu. Kita mau kemana, Om? Tanya Maria heran. Ke suatu tempat, sahut Dylan sembari menuntun Maria memasuki mobil mewahnya. Tapi, motorku. Motor kesayanganmu tidak akan kenapa-napa, percayalah padaku. Walaupun sebenarnya Maria masih ragu, tetapi Maria tidak punya pilihan lain selain mempercayai ucapan Dylan dan membiarkan motor kesayangannya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Baiklah. Setelah Dylan berhasil menuntun Maria masuk dan duduk manis di dalam mobilnya, Dylan pun segera menyusul gadis itu. Dylan tidak bicara sepatah kata pun saat ia melajukan mobil mewah tersebut. Namun, senyum dan lirikan mata yang selalu tertuju pada Maria sudah cukup mewakili perasaan Dylan yang sebenarnya kepada gadis itu. Sebenarnya kita mau kemana, Om? Jangan bikin Maria takut, ucap Maria yang mulai cemas. Sebentar lagi kita akan sampai, Nona Maria. Sabar, ya. Setelah beberapa saat, Dylan menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah kecil yang hanya berukuran 4x5 meter. Dylan keluar dari mobil kemudian menghampiri Maria yang kini sudah berdiri di depan rumah kecil tersebut. Rumah siapa ini, Om? Tanya Maria yang nampak kebingungan. Inilah tempat tinggalku, Nona Maria. Mari, ajak Dylan. Sambil terus tersenyum, Dylan menuntun gadis itu menghampiri rumah kecil itu. Dylan meraih sebuah kunci yang terletak di antara lubang udara yang ada di atas pintu. Setelah menemukan kunci tersebut,
Dilan pun membuka pintu dan mempersilakan Maria untuk masuk ke dalam. "Masuklah, Nona. Jangan sungkan," ucap Dilan sambil mengulung senyum. Maria memperhatikan sekeliling ruangan di dalam rumah kecil itu. Tidak ada barang berharga di sana, yang ada hanya beberapa buah kursi kayu dan lemari kayu yang juga sudah nampak usang. "Apa kamu masih yakin ingin menikah denganku, Nona Maria? Sekarang kamu sudah tahu bagaimana keadaanku yang sebenarnya, kan?" Maria masih penasaran dengan rumah kecil yang diakui Dilan sebagai rumahnya. Ia bahkan menjelajahi hingga ke dalam sebuah kamar yang hanya berdinding tirai. Tempat tidurnya kecil dan hanya terbuat dari kayu yang disusun sedemikian rupa. Maria terus menjelajahi rumah kecil itu tanpa bicara sepatah kata pun. "Bagaimana, Nona Maria?" tanya Dilan lagi sambil memperhatikan wajah cantik Maria yang nampak memucat. "Di mana kamar mandi dan kamar kecilnya?" "Untuk kamar mandi dan kamar kecilnya, kami gunakan kamar mandi umum yang ada di luar sana," jawab Dilan sembarangan. Padahal ia sendiri tidak tahu di mana kamar mandi dan kamar kecil itu berada. "Jadi, kalau Om ingin mandi atau Pop harus antri dulu begitu?" "Tidak juga kalau tidak sedang rame," jawab Dilan yang hampir saja tidak bisa menahan gelak tawanya. "Ya, Tuhan. Kepalaku pusing," ucap Maria sembari menjatuhkan tubuhnya di sebuah kursi kayu yang ada di ruangan itu. "Kamu kenapa, Nona?" tanya Dilan seraya menghampiri Maria. Maria membayangkan bagaimana jika dia menjadi istri Om Udin dengan hidup di tempat sekecil itu dan dengan keadaan yang seperti itu. Setelah berpikir keras, akhirnya Maria memutuskan. "Aku bersedia, Om Udin. Aku rela hidup begini asalkan bersamamu. Daripada harus hidup bersama lelaki menyebalkan itu," ucap Maria mantap. "Serius, Nona?" tanya Dilan sambil terkekeh. "Ya, coba lihatlah wajahku, aku sangat serius saat ini," sahut Maria dengan mata membulat. Dilan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia tidak tahu apa yang membuat Maria bisa mengambil keputusan senekat itu. "Sebenarnya ada apa dengan calon tunanganmu, Nona Maria? Apa dia seburuk itu hingga kamu tidak ingin menikah dengannya?" "Entahlah, Om. Aku tidak suka sama Tuan Aidan. Dia terlalu angkuh dan juga sombong. Belum apa-apa saja, dia sudah malu mengakui aku sebagai calon tunangannya," lirih Maria dengan wajah sendu. Dilan membulatkan matanya dengan sempurna setelah mendengar penuturan Maria. "Apa?" pekik Dilan. "Siapa tadi namanya?" "Tuan Aidan, Aidan Tristan, anak dari Tuan Alfonso, rekan bisnis Dedi," jawab Maria. "Aidan." Jantung Dilan berdetak dengan kencang setelah tahu bahwa Aidan, sahabat sekaligus rekan kerjanya itu adalah calon tunangan Maria. Lelaki yang akan menjadi saingannya dalam memperebutkan cinta Maria. "Apa Om mengenalnya?" Tidak. Aku tidak kenal, Nona." "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Di satu sisi aku ingin memperjuangkan Maria, tetapi di sisi lain Aidan adalah sahabatku. Haruskah aku bersaing dengan sahabatku sendiri?" batin Dilan. Maria memperhatikan wajah Dilan yang tiba-tiba menjadi kusut. Lelaki itu terus menatapnya, tetapi ia tahu pikiran Dilan saat itu ada di tempat lain. "Om, kamu kenapa?" Tidak apa-apa. Sebaiknya aku antar kamu kembali." "Tapi kenapa, Om?" "Aku masih ingin di sini karena tempat ini terasa nyaman," sahut Maria. "Tapi aku yang merasa tidak nyaman, Nona, karena kita bukan pasangan suami istri. Apa yang akan dikatakan oleh tetangga-tetanggaku jika mereka melihatmu berada di rumahku?" "Ya, kalau begitu segera halalin Maria," jawab Maria tanpa beban sedikit pun. Dilan menghembuskan napas kasar kemudian mengulurkan tangannya ke hadapan gadis itu. Walaupun enggan, Maria tetap menyambut uluran tangan Dilan. Ia bangkit dari posisi duduknya kemudian mengikuti lelaki itu keluar dari rumah kecil tersebut dan menghampiri mobil mewahnya. "Masuklah, Nona." Setelah Maria masuk dan duduk di sana, Dilan pun segera melajukan mobilnya menuju tempat di mana gadis itu meninggalkan motor matic kesayangannya. "Bagaimana, Om?" Pertanyaan Maria masih belum Om Udin jawab. "Maukah Om Udin menikahi Maria?" Dilan kembali tersenyum. "Baiklah, jika itu maumu. Katakan pada dedimu bahwa aku ingin segera melamarmu. Jika dedimu memberikan aku kesempatan untuk maju, maka aku akan datang melamarmu."
Namun, jika dedimu sudah menolakku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, Nona Maria. Yeah. Pekik Maria sambil bertepuk tangan. Ia segera meraih lengan kekar Dylan kemudian memeluknya dengan erat. Terima kasih, Om. Hari ini akan kukatakan pada Dedi bahwa Om ingin melamarku, ucap Maria. Dylan tersenyum kemudian mengacak pelan puncak kepala gadis itu. Pinjam ponselmu. Dylan mengulurkan tangannya kepada Maria agar gadis itu menyerahkan ponselnya. Untuk apa, Om? Sini, pinta Dylan lagi. Maria pun menyerahkan ponselnya kepada lelaki itu dan ternyata Dylan memasukkan nomor ponselnya yang asli ke dalam kontak Maria. Hubungi aku di nomor itu, ucap Dylan sembari mengembalikan ponsel milik Maria. Maria memperhatikan nomor ponsel Dylan kemudian tersenyum. Nomor baru ya, Om? Bukan, sebenarnya ini adalah nomor pribadi yang diberikan oleh Tuan Dylan kepadaku, Nona Maria. Oh, begitu. Dengan senang hati Maria menyimpan kembali ponselnya. Tidak berselang lama mobil yang dikemudikan oleh Dylan tiba di tempat, di mana Maria meninggalkan motor kesayangannya. Setibanya di tempat itu, mereka pun segera berpisah. Maria kembali ke mansion dengan menggunakan motor matic kesayangannya, sedangkan Dylan kembali melajukan mobilnya menuju kantor. Bagaimana jalan-jalan Anda, Tuan? Tanya Meg yang menyambut kedatangan lelaki itu. Aku pusing, Meg. Meg menautkan alisnya sambil menatap wajah kusut Dylan saat itu. Dylan berjalan menghampiri meja kerja kemudian duduk di sana sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Yang benar saja, Meg. Bukankah seharusnya moodku akan membaik setelah dibawa jalan-jalan? Bukannya membaik, perasaanku malah semakin kacau dibuatnya, gerutu Dylan sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Memangnya ada apa, Tuan? Apa kamu tahu siapa yang akan menjadi calon istri untuk sahabat sekaligus rekan bisnisku, Aidan Tristan? Meg menggelengkan kepalanya pelan. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu. Gadis itu Maria, Meg. Anak perempuan Tuan Marcelo yang selama ini aku incar. Benarkah? Pekik Meg dengan mata membulat. Ya, dan aku harus bertindak secepatnya, Meg. Selain untuk memperjuangkan gadis itu, aku juga tidak setuju jika Aidan menjadi suami Maria. Aidan itu playboy. Aku takut Aidan hanya ingin memanfaatkan kepolosan gadis itu, tutur Dylan. Anda benar. Lalu apa rencana Anda selanjutnya, Tuan Dylan? Aku akan melamar Maria. Jika aku tidak berhasil melamarnya sebagai Udin, aku akan melamarnya sebagai seorang Dylan. Meg tersenyum puas mendengar ucapan Dylan saat itu. Bagus, Tuan. Saya setuju. Sementara itu, akhirnya Maria tiba di mansion. Setelah memikirkan motor kesayangannya, Maria bergegas memasuki bangunan mewah tersebut dan mencari keberadaan sang Dedi. Dedi di mana, Mom? Tanya Maria kepada Momi Ica yang sedang bersantai di ruang utama sambil menyeruput teh manis kesukaannya. Dedi lagi keluar, memangnya kenapa? Tumben cari-cari Dedi. Ada sesuatu yang ingin Maria bicarakan sama Dedi, ini tentang masa depanku yang sedang dipertaruhkan oleh Dedi. Marisa terkekeh pelan mendengar jawaban Maria yang terdengar aneh menurutnya. Cie, masa depan. Ledek Momi Ica.